Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Kita sampai pada ayat 50 dan kita sambung pada ayat berikutnya 51. Allah berfirman, maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Para jemaah, ayat 50 kemarin sudah kita bahas, tapi perlu kita tambahi beberapa hal. Maka pagi ini kita baca kembali. Falladzina amanu, adapun orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan beramal soleh, lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang baik. Kemarin diantaranya kita paparkan bahwa susunan iman dan beramal soleh dalam Al-Quran itu terulang 57 kali. Kemudian hubungan iman dan amal soleh sudah juga kita terangkan. Lalu makna maghfirah itu juga sudah kita terangkan. Lalu kemarin kita berikan statement akhir bahwa iman dan amal soleh itu termasuk salah satu cara untuk membuka rezeki. Nah, sekarang kita berbicara tentang rezeki itu. Allah dalam ayat ini menjanjikan ampunan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, plus warizqun karim, dan rezeki yang mulia. Para jemaah, lumrahnya ketika orang itu mendengar kata rezeki, yang pertama kali muncul dalam pikiran itu berupa harta benda, berupa kekayaan. Maka kalau kita bilang rezeki itu identik dengan harta benda, identik dengan kekayaan, identik dengan penghasilan. Itu faktanya seperti itu dalam kehidupan. Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran
di dalam hadis atau secara umum dalam bahasa Arab, kata rezeki itu sifatnya general, umum. Semua pemberian Allah itu disebut rezeki. Apa itu harta benda kekayaan, apa itu non harta benda, non kekayaan. Sehat walafiat itu rezeki. Mendapatkan fisik kita yang utuh itu pun rezeki. Kita punya lingkungan, punya teman, punya keluarga, itu pun rezeki. Kita mendapatkan komunitas yang baik, itu pun rezeki. Kita menikmati ibadah, itu pun rezeki. Semua anugerah Allah secara umum itu bisa disebut rezeki. Dan Allah berfirman tentang pemberian Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, pasti tak akan bisa menghitungnya. Itu nikmat Allah, itu pun bisa disebut sebagai rezeki. Jadi semua rezeki itu identik dengan nikmat. Nikmat itu rezeki. Yang menarik ini, ketika Allah menjanjikan rezeki, bukan sekedar rezeki dalam ayat ini, tetapi disebut warizqun karim, rezeki yang mulia. Oke. Tadi kita sudah sampaikan bahwa semua anugerah Allah itu disebut rezeki. Kesehatan rezeki, kekayaan rezeki, komunitas rezeki, anak, istri, keluarga, itu rezeki. Tetapi Allah menggunakan kata rezeki yang mulia. Ini yang menarik. Sederhananya, pemberian Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu bahasanya bukan biasa-biasa. Kalau kita menggunakan bahasa yang viral, rezeki itu bukan rezeki kaleng-kaleng. Orang yang beriman dan beramal soleh, kalaupun memiliki kekayaan, kekayaannya bukan kekayaan biasa, kekayaan yang mulia. Orang yang beriman dan beramal soleh, kalau toh kemudian memiliki kesehatan, kesehatannya pun bukan kesehatan yang biasa. Orang yang beriman dan beramal soleh, kalaupun toh memiliki teman, sahabat, maka teman dan sahabatnya itu bukan sekedar teman dan sahabat biasa. Orang yang beriman dan beramal soleh, kalaupun memiliki keluarga, maka keluarga itu bukan sekedar keluarga biasa. Punya saudara bukan saudara biasa. Punya lingkungan bukan lingkungan biasa. Lingkungan yang mulia. Lingkungan yang mulia itu berarti lingkungan yang terjaga, yang memberikan kebaikan, yang terpilih, memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan. Jadi Allah memilihkan yang terbaik untuk kita. Maka dulu di forum ini juga kita sampaikan di majelis ini bahwa saya lupa ingat dari kitab apa itu, tapi seingat saya itu kalau tidak salah itu kitabnya Ibnu Hibban Al-Busti. Di dalam kitab itu ada satu kata yang menarik. Kalau diterjemahkan begini, ibadah itu adalah makanan pokok manusia.
Artinya, setiap amal ibadah yang kita lakukan itu laksana kita sedang makan. Kebutuhan fisik kita, secara fisik kita butuh makan, iya. Kita butuh karbohidrat, kita butuh nutrisi, kita butuh vitamin, iya, secara fisik. Tetapi ketahuilah seluruh amal ibadah yang kita kerjakan itu adalah makanan untuk roh kita. Lalu disebutkan di situ sumber kesehatan itu adalah ibadahmu. Nah, ini yang menarik. Apa hubungannya di sini? Iman dan amal soleh itu kata kunci dari ibadah itu sendiri. Kata kunci. Jadi kalau kita berbicara iman dan amal soleh, ya berarti ibadah itu. Nah, kalau kemudian kita beriman dan beribadah dan beramal soleh, maka sesungguhnya aktivitas itu menjadi kunci pembuka bagi kita untuk mampu memenuhi kebutuhan rohaniah kita. Nah gitu. Ya, karena kita beramal soleh, maka Allah juga memberikan yang soleh. Gitu loh. Karena kita beramal soleh, maka kita memberikan yang soleh. Harta yang soleh, kesehatan yang soleh, keluarga yang soleh, komunitas yang soleh. Itu maknanya rizqun karim, rezeki yang mulia. Logika sederhana. Kalau Allah menggunakan narasi rizqun karim, rezeki yang mulia, pertanyaan sederhana. Berarti ada loh rezeki yang tidak mulia. Nah, jawabannya ada. Tidak semua kesehatan itu mengantarkan orang berbuat baik. Itu berarti bukan rezeki yang mulia. Tidak semua lingkungan mampu memberikan manfaat kepada kita. Tidak semua teman dan sahabat yang kita kenal menjadi teman menuju surga. Kan begitu? Jadi kalau Allah menggunakan narasi rizqun karim, rezeki yang mulia, sederhananya berarti ada yang tidak mulia. Nah, itu. Wa rizqun karim. Sederhananya, ringkesnya, Allah itu perhatian banget kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu berarti bersinergi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal soleh itu berarti melakukan korporasi, bekerja sama yang saling mengunturkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal soleh itu berarti tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi. Itu amal soleh. Nah, mudah-mudahan kita ini sudah beriman dan kita sudah beramal soleh. Mudah-mudahan janji Allah kita peroleh, yaitu maghfiratun, ampunan. Masih ingat ya makna ampunan kemarin itu? Bahwa ampunan itu dimaknai oleh para ulama lebih umum, lebih luas, lebih sempurna daripada menghapus kafarah. Falladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, rezeki yang berkualitas.
walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Sebaliknya, tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka adalah penghuni neraka jahim. Ini menjadi salah satu metodologi Quran, bahwa setiap kali disebut hal yang baik, itu Allah kemudian mengiringi dengan menyebut hal yang buruk. Setelah disebut penghuni surga, diiringi dengan sebutan penghuni neraka. Setelah ada pahala, Allah menyebut siksa. Setelah baik, Allah menyebut buruk. Dan seperti itulah salah satu metode yang digunakan Allah di dalam Al-Quran itu. Artinya bahwa dunia itu enggak lempeng-lempeng, dunia itu enggak baik-baik amat. Di mana ada positif, di situ ada negatif. Di mana ada baik, di situ ada buruk. Karena setan sudah bersumpah tidak akan membiarkan anak turun Adam untuk memenuhi surga. Saat Allah menyuruh menikah, setan menyuruh bercerai. Saat Allah menyuruh kita mengambil harta yang halal, setan menyuruh kita berebut harta yang haram. Saat kita disuruh husnudzon, setan membisikkan suudzon. Saat Allah menyuruh kita membangun persaudaraan, Allah menyuruh begitu, tapi setan menyuruh membangun permusuhan. Tidak ada satu kebaikan yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis kecuali setan akan mendatangkan keburukan yang serupa. Seperti itu. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Akan muncul yang sering pula kita sampaikan di majelis ini. Kita tidak pernah mencari musuh, tapi konsekuensi kita berbuat baik akan bertemu musuh. Itu konsekuensi. Kalau kita ingin selamat, konsekuensinya akan bertemu dengan orang-orang yang tidak ingin selamat. Itu konsekuensi. Dan hidup seperti itu. Hidup itu ya seperti itu. Lautan yang luas, yang tampak indah, itu kan dilihat dari jauh. Tapi setelah kita mengarungi lautan itu, ombak, gelombang, minimal riak-riaknya itu nggak pernah berhenti. Dan itulah laut. Bukan disebut laut kalau tanpa riak dan gelombang. Nah, hidup itu juga begitu. Hidup itu seperti laksana kaki yang melangkah secara bergantian, kanan dan kiri. Seperti itu pula lah kehidupan manusia. Positif, negatif, baik, buruk. Itu bergantian. Nah, kedua ayat ini sepasang. Setelah Allah menyampaikan orang-orang yang baik, yang beriman dan beramal soleh mendapatkan fasilitas yang baik,
Allah ingatkan bahwa ada di samping itu orang-orang yang 180 derajat berbalik. Walladzina sa'au, mereka berusaha. Kata sa'au itu sebenarnya bisa diartikan berlari atau bisa diartikan bercapek-capek. Makanya sa'i itu kan berlari. Sa'i, bergegas. Walladzina sa'au, kata bergegas itu berarti menunjukkan orang itu bersungguh-sungguh. Artinya apa? Orang yang jahat itu enggak santai. Orang yang jahat itu enggak santai. Mereka bersungguh-sungguh memikirkan caranya berbuat jahat, memikirkan caranya untuk menjahatkan orang lain, memikirkan cara menjahati orang lain, memikirkan perangkap agar orang lain masuk ke dalam kejahatan. Itu luar biasa itu. Maka kalau teknologi itu semakin canggih, teknologi itu kita pikir sebagai sarana untuk berbuat baik, penjahat itu juga lebih canggih memikirkan teknologi agar bisa berbuat jahat. Nah, kemarin itu 1 hari atau 2 hari kemarin di grup alumni UMM, di grup alumni UMM, rektor, bukan rektor ya, Kaprodi pasca sarjana UMM Malang itu dihacker itu HP-nya. Ya, seketika langsung diblokir. Untungnya bisa terblokir. Nah, itu ketua Kaprodi, namanya ada di grup mana-mana. Di grup banyak namanya ada di situ. Mengirimkan undangan yang bentuk APK. Loh, coba. Di satu sisi kita menggunakan teknologi untuk produktif berbuat baik. Nah, tapi ada orang-orang yang super produktif berbuat jahat dengan teknologi itu. Nah, ini masuk kategori walladzina sa'au, dan orang-orang yang berusaha, berlari, bersungguh-sungguh. Jadi kalau mungkin bisa menggunakan narasi yang lain gitu, selangkah kita menuju surga, setan itu mungkin ya berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus langkah menggiring kita menuju neraka. Itu. Saya tutup dengan kata-kata, lebih baik kamu dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ditulis ya, jadi status ya. Lebih baik kamu dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Kemudian pagi ini ada berita duka. Salah satu dulu jamaah kita di sini namanya Pak Sofwan atau Sofwan Kelangon, tepatnya di Terpenceng Kelangon, itu meninggal dunia pagi ini ya. Oh, tadi malam meninggal dunia. Usia berapa itu Pak Khalid? Berapa? Usianya berapa? 73. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosanya, diterima seluruh amal perbuatannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin.